ibaratnya kalau misalnya sebelumnya nih ada formula di mana ini kita bisa punya asumsi 10 tahun terakhir masuk ke sini secara umum akan naik, kita bisa tinggal tidur. Nah, kalau misalnya situasi ekonomi ini berlanjut seperti ini, ternyata tidak bisa. Kita memang ada sebagian yang kita taruh di resikonya rendah banget, tapi sebagian lainnya yang kalau bisa dibilang saham itu second liner ya, bukan yang blue chip, tapi second liner, bukan berarti sahamnya gorengan, tapi second liner, yang mana punya potensi, punya agresivitas yang baik sehingga akhirnya bisa di situ. Nah, aku pribadi sebenarnya kebetulan ya pilihannya sama Pak Dodi, investasinya di Stockbit dan juga Bibit, dan karena aku ngerasa dua platform ini tuh punya fitur yang sangat menunjang sebagai edukator gitu. Kita mau bahas apa di dua platform ini tuh tersedia. Jadi aku sering banget bahas tentang beberapa feature di Stockbit dan juga Bibit karena memang yang lain nggak ada gitu fiturnya gitu. Hanya mereka aja yang ada gitu. Nah, dan untuk barbell investing ini ya sebetulnya secara sederhana ya ini aku ngerasa cocok di mana yang low risk itu tersedia produknya di Bibit, yang high risk terutama second liner ya saham-saham yang mana itu ada di sekuritas di Stockbit gitu. Cuma untuk lebih jauhnya lagi memang mungkin Pak Dodi yang lebih dalam ya mengulik tentang fitur-fitur. Saya sering dengar Pak Dodi banyak bahas fitur-fitur di dua itu. Nah, tapi sebelum saya bahas ke fitur nih Pak, kira-kira dalam situasi yang mana inflasi tinggi dan juga mungkin suku bunga naik, tadi ada beberapa teman-teman yang nanyain gimana nih sektor-sektor yang kita nggak usah bicara emiten, nggak usah bicara sahamnya, kita bicara sektornya. Mana sih sektor yang sekiranya menarik gitu, dan mungkin bisa disinggung sedikit bagaimana tips-tips untuk mencari itu secara mandiri gitu bagi teman-teman yang mungkin nggak mau, jangan nyontek langsung ke analisis saya atau Pak Dodi ya, tapi mencari sendiri, tapi basis prinsipnya seperti apa, fitur apa yang biasa digunakan, dan kalau dari Pak Dodi sendiri sektor apa yang kira-kira menarik dalam situasi seperti ini? Ya, jadi sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya suka sekali melihat tren jangka panjang. Semakin panjang semakin bagus. Di mana kalau kita bisa aja secara mandiri kita lakukan dengan download di laporan keuangan di idx.co.id, tapi memang ada batasan. Ya, untuk laporan keuangan ada batasan dan mungkin kita harus cari sumbernya ke apa istilahnya ke website dari perusahaan itu sendiri. Nah, untuk screening cepatnya biasanya kalau di Stockbit itu kalau kita lihat ada fitur finansial. Jadi fitur finansial itu ada data dari tahun 2009 sampai 2000 yang terbaru pada saat ini. Biasanya yang sering saya lihat Pak Glenn, itu saya coba dulu untuk memetakan mana sektor yang cyclical dan juga mana juga sektor yang istilahnya nggak terlalu cyclical. Kita bisa lihat sebenarnya dari pendapatannya, dari pendapatan top line-nya. Kira-kira top line-nya itu seperti apa? Kalau garis lurus, ya itu menandakan kalau apapun kondisinya dalam 12-13 tahun terakhir, perusahaan tetap bisa konsisten untuk bisa mencetak penjualan yang selalu meningkat. Kemudian yang kedua yang saya lihat juga dari gross profit margin. Karena terkadang yang membuat perusahaan cyclical itu kelihatan adalah kemampuan dia untuk bisa punya pricing power. Nah, nanti kita bisa lihat tuh, kalau seandainya ternyata gross profit-nya itu naik turun, biasanya kalau kita sering lihat di komoditas ya, kadang-kadang ada pada saat di mana harga dari suatu komoditas itu turun, maka gross profit-nya akan ikut turun. Kadang sales-nya juga ikut turun, gross profit-nya juga akan ikut turun juga. Nah, itu bisa kita lihat dari fitur finansial. Kita lihatnya secara cepat. Tentu bukan berarti laporan keuangannya tidak dibaca. Ya, karena di laporan keuangan ada catatan kaki yang tidak bisa kita lihat. Nah, itu yang pertama. Saya cenderung untuk melihat sektor-sektor mana yang sekiranya itu masih tetap bisa, dari secara historis tetap bisa untuk terus bertumbuh, apapun kondisinya. Kemudian yang kedua, dari siklus tadi kita bisa melihat, ketika terjadi resesi, sebenarnya kita bisa lihat dua sisi nih. Mana siklus yang menguntungkan dan juga mana yang merugikan. Karena kalau menguntungkan, bisa jadi harganya masih belum naik. Tapi ternyata dia diuntungkan dengan adanya resesi ini. Ataupun siklus yang lagi di bawah-bawahnya, yang lagi turun-turunnya,
Tapi ketika nanti Bisa jadi resesi kesempatan. selesai, ada kesempatan Hmm. buat pulih kembali. Misalnya, kita ambil contoh ya, batu bara naik gitu ya. Batu bara, harga batu Hmm. bara naik banget, 300 lebih mungkin ya, harganya $300 lebih. Eh, kita bisa lihat ya, harga saham-saham batu bara sudah naik banget. Nah, ada nggak Iya, potensi lain, emiten lain yang ternyata dirugikan dengan kenaikan batu bara, yang pada akhirnya ketika batu baranya turun, emiten tersebut mendapatkan keuntungan. Kita bisa berpikir yes. kebalikan. Kalau yang Iya, sebelumnya mungkin pada saat batu tergantung baranya lagi time frame ya. turun-turunnya, benar. Nah, itu kita bisa manfaatkan dan kita bisa lihat secara cepat di Stockbit. Kemudian yang kedua, ada juga fitur screening yang juga saya sering bahas di YouTube, di mana kita kalau seandainya investor yang bukan full time, yang part time, kita bisa lakukan screening. Biasanya yang sering saya lakukan screeningnya itu, pertama saya bagi dulu nih, kalau untuk blue chip, tentu saja kita bisa pakai screening yang agak ketat gitu ya. Jadi ada screening yang memang market kapitalisasi. Kalau yang blue chip itu tentu saja saya lebih ketat ya, yang return on equity-nya tinggi, kemudian yang terjadi pertumbuhan dalam 3 tahun, kemudian bagi dividen terus menerus. Nah dari situ saya nanti akan ketemu nih list-listnya seperti apa. Biasanya yang keluar ya itu lagi saham ini lagi, saham ini lagi, saham ini lagi. Ya karena memang saham tersebut punya market kapitalisasi besar, market leader karena memang ada alasannya. Ya biasanya saham-saham perbankan, biasanya dia cukup kuat gitu ya, sehingga selalu lolos screening. Nah kemudian yang kedua, saya setuju sama Pak Glenn. Terkadang Hmm. ada mutiara terpendam yang bisa kita temukan di saham second liner. Cuman untuk Yes. saham second liner ini kadang-kadang sering sekali kita tuh lolos dari screening karena bisa jadi kinerjanya mereka itu tidak konsisten, sekonsisten apa namanya saham-saham yang lapis pertama. Nah ini yang memang PR bagi investor untuk mencari tahu. Biasanya screening Hmm. untuk saham second liner tuh saya longgarkan. Saya fokusnya Hmm. mungkin bagi dividen aja, yang bagi dividen berturut-turut, setidaknya ROE tidak minus, setidaknya net profit margin tidak minus, setelah itu nanti mungkin keluar. Bisa jadi keluar 50 sampai 100 saham. Nah, itu kita jadikan sebagai sumber ide untuk kita coba kulik-kulik lagi lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu, Pak Glenn. Kalau kalau dari saya pribadi dan kadang-kadang kita kan juga banyak informasi nih, Hmm. informasi-informasi yang sering masuk sana sini gitu ya. Biasanya juga saya juga kadang-kadang melihat fitur streamnya, tapi memang di fitur stream itu kadang-kadang ada juga komentar-komentar yang ya dari banyak sisi gitu ya. Tapi yang sering saya Iya, lihat itu ya iya, iya. berita-berita yang di dalam stream itu, yang Hmm. komentar orang-orang yang ada di situ, kadang-kadang ada yang pom-pom, ada yang apa, itu biasanya saya abaikan. Saya lihatnya berita-berita. Kurang lebih seperti Iya, itu, iya. Pak. Mungkin sebenarnya balik lagi ya ke time frame teman-teman semua ya. Jadi investor saham ini kan sebenarnya kalau aku bilang banyak perguruannya gitu. Ada Benar. perguruan A, perguruan B, perguruan C gitu. Dan eh, aku sendiri banyak yang kenal sama beberapa yang memang dia punya satu prinsip sendiri. Ya udah dia punya prinsip itu dan it works for him. Terlepas yang lain punya prinsip-prinsipnya, tapi itu jalan gitu. Ada yang berkebalikannya sama dia, tapi bisa jalan juga. Aku pikir sebenarnya masing-masing punya punya jalan dan perguruannya masing-masing ya. Dan ya aku sih ngelihat untungnya ya kalau di Stockbit lumayan lengkap. Mau sebagai seorang value investor bisa, mau sebagai trader bisa, sebagai scalper bisa, sebagai ibaratnya bandarmologi yang ngelihat foreign flow, ngelihat juga dari pergerakan anomali mungkin ya dari beberapa kode-kode sekuritas, dan mereka bisa mengambil kesimpulan bahwa beberapa saham mungkin second liner tertentu ini ada potensi akan diangkat gitu ya oleh orang-orang bermodal besar, bisa juga gitu. Jadi sebenarnya balik lagi tergantung sama aliran atau misalnya perguruan dari masing-masing investor atau trader tersebut gitu. Nah, aku mungkin sedikit geser nih. Tadi kan kita udah bicara soal saham ya. Kalau reksadana nih Pak, ini sedikit lagi, sebentar lagi waktunya habis. Aku mau nanya dulu. Kalau Nggak reksadana ya, terasa ya, Pak ya? aku sendiri ya Nggak reksadana terasa. sebenarnya, reksadana aku sebenarnya banyak ya taruh saat ini, lagi banyak taruh di RDPT, di Bibit juga. Tapi itu memang aku limpahkan sebagai sesuatu yang nggak usah mikir, udah pasti naik aja karena memang lihat historicalnya dia walaupun reksadana korporasi
aku ngelihat dia punya sequence yang bagus gitu. Tapi saya jujur aja belum berani atau belum banyak berkesempatan untuk mencari manajer investasi yang kelihatannya menarik, yang jago nih. Kadang ngiler juga yang lihat di bibit tuh, kok dia hebat banget bisa ngalahin indeks sampai sedemikian jauhnya gitu. Kok hebat banget nih manajer investasinya, ngapain aja nih sehari-hari dia bisa pilih sahamnya tuh yang bener aja terus gitu. Nah, tapi kalau dari Pak Dodi sendiri nih ngelihat di bibit ada banyak pilihan reksadana saham yang mungkin sifatnya resikonya agak tinggi ya, dan bagaimana historical manager investasi itu buat switching portfolionya itu ada beberapa yang saya lihat emang kok kayaknya jago gitu. Pak Dodi ada tips tersendiri nggak untuk ngelihat itu, perspektif Pak Dodi gimana? Ya, ya. Sebenarnya karena saya juga aliran index investing, jadi saya juga secara default ya Pak ya, itu tidak terlalu percaya ada manajer investasi yang secara konsisten bisa mengalahkan indeks. Tapi memang rupanya saat ini ada, beberapa ada. Nah, kalau kita bicara tentang yang jagonya, kalau menurut saya bukan dari reksadana saham sebenarnya yang kita bisa ngelihat si manajer investasi ini jago atau tidak. Tapi kalau saya lihat lebih ke arah reksadana campuran. Dimana kalau reksadana campuran itu mereka juga harus punya kemampuan untuk alokasi aset karena mereka dikasihkan fleksibilitas yang tinggi. Saya sempat mantau dulu banget 2 tahun lalu ada satu reksadana, nggak sebut namanya ya, tapi reksadana ini bisa beat the market, bisa ngasilin profit ratusan persen. Dan pernah saya bikin riset, saya coba lihat alokasi dari fund exit-nya sepanjang 6 bulan sampai 1 tahun terakhir. Dari situ saya kelihatan ternyata reksadana tersebut pada zaman-zamannya ya, dia ternyata banyak masuk ke sektor digital. Di mana waktu itu sektor digital itu belum booming. Nah, saya lihat dari alokasi dari top holdingsnya itu rata-rata emiten-emiten yang saya pribadi pun baru tahu setelah dia naik gitu ya. Kodenya baru tahu setelah dia naik. Tapi kadang mungkin sebagian orang ngelihat contekan. Iya, benar. Tapi masalahnya adalah tantangannya kembali lagi, apakah kesuksesan itu akan bisa direplika di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini yang kita harus juga pantau terus gitu ya. Nah, ada lagi beberapa reksadana saham, ini ada juga reksadana saham yang saya lihat sepanjang 5 sampai 10 tahun terakhir juga performanya bagus, dan memang kalau kita lihat di top holdingsnya itu juga steeple. Kalau saya pun punya uang, saya sempat lihat ya ada 5 top holdings, 2 sampai 3 itu yang saya juga punya gitu ya di reksadana saham tersebut. Jadi sebenarnya teman-teman kalau saya mau nyari reksadana saham, bonds-nya jangan hanya lihat dari CAGR 1 tahun atau 3 tahun terakhir, itu bahaya. Karena bisa jadi dia ikut tren dan ternyata setelah trennya itu redup, dia tidak masuk ke tren yang berikutnya, kinerjanya akan turun, bahkan ketika indeks yang lainnya naik, dia pada akhirnya akan turun. Nah, yang berikutnya bisa dilihat, bisa jadi ada beberapa reksadana saham yang mengalahkan indeks, tapi tidak tinggi-tinggi banget mengalahkan indeksnya, nggak seperti yang 1-2 reksadana, tapi pemilihan dia itu konsisten. Tidak semuanya itu isinya saham-saham yang non blue chip. Yang lapis kedua ada juga saham-saham blue chip, ada juga saham-saham yang memang fundamentalnya bagus, yang dia masuk, dan kenapa kok baru masuk ke top holdingsnya, karena memang pada saat itu lagi murah gitu ya. Saya baru lihat, saham ini murah, ternyata dia juga ada loh di bulan ini di top holdingsnya. Jadi sesuai ya, sama filosofinya mirip ya. Benar, sama filosofinya. Sama filosofinya mirip. Tapi mungkin saya agak bias Pak, karena memang bisa jadi aliran yang saya pakai ini nggak bekerja di satu masa tertentu, dan memang kita sempat lihat kan ada beberapa diskusi yang mengatakan kalau aliran tertentu ini sudah dead gitu ya, nggak pulih lagi. Tapi ya itulah indahnya investasi ya. Kalau seandainya works terus-terusan, semua orang menang terus-terusan, siapa dong yang kalah? Kan nggak ada yang kalah kalau kayak gitu. Nah itu balik itu lagi yang ke menjadi test of time strateginya. Benar, dari ujian waktu. Itu balik lagi sebenarnya ke test of time sih. Mungkin aku ngerasa kalau ini aku pribadi ya, mungkin dari sama teman-teman juga ngelihat sejujurnya semakin lama kita di dunia investasi, kalau misalnya baru 1-2 tahun kelihatannya kok kayak jago gitu ya, kayak punya wah saya ngerti nih apa segala macam. Setelah tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu makin lama makin berpikir bahwa kayaknya memang harus ada test of time. Bahwa kita udah ngerasain cycle yang sama dari Januari ke Desember berkali-kali sampai kita benar-benar udah
ngerasain banyaknya kekeliruan dari asumsi kita, makin lama makin oke, sampai akhirnya ke tahap di mana tanpa sadar aja kita melakukan investasi itu keputusannya lebih jarang salah ya. Saya nggak bisa, kadang nggak bilang lebih jago, lebih bener, tapi lebih jarang salah. Dan akhirnya ujung-ujungnya mereka lah yang aku ngerasa teman-teman yang udah 10 tahun investasi, 12 tahun, 15 tahun, mereka justru bukan yang terlalu agresif ke sana kemari, reaktif banget, tapi mereka memang mungkin udah berkali-kali, udah belasan kali ngerasain cycle yang aneh-aneh. Kalau saya pribadi mungkin, wah ada gini, sambil belajar lagi, tapi ada yang, oh ini kita udah pernah dulu 15 tahun yang lalu kayak gini, oh oke, saya malah makin banyak belajar. Jadi kalau saya pribadi ngerasa buat teman-teman, mm, konteks belajar ya, belajar investasi jangan ditunda gitu. Kalau nggak usah taruh uang banyak dulu, nggak harus langsung kepengen kaya atau gimana untuk besok atau lusa atau tahun ini atau tahun depan. Tapi memulai untuk belajar itu menurut saya mempercepat compounding effect untuk tahun-tahun ke depannya. Dan saya jujur mulai merasa memahami, oh market tuh kayak gini itu setelah tahun ke-5, tahun ke-6. Kalau masih 2-3 tahun itu pun menurut saya masih terlalu cepat untuk pede gitu ya di dunia investasi. Itu dari saya sih. Setuju. Ini udah 2 menit lagi beres gitu. Iya, nggak terasa ya Pak ya. Kalau Oke, Pak Dodi saya mungkin pribadi, ya, mungkin tambah sedikit Pak, ya, untuk mungkin karena kita bicara tentang resesi, ada baiknya dari kita untuk kita ambil positifnya aja dari pemberitaan-pemberitaan yang ada, jangan takut berlebihan, tapi jadikan warning kalau memang itu resesi yes, terjadi dan worst case-nya misalnya kita kehilangan pekerjaan, kita siap apa enggak gitu ya. Kita mungkin pikir ya, investasinya jangan terlalu betul, mikir yang canggih-canggih ya, harus alokasi ke sini, kalau menurut saya kita pikirkan dulu apakah keuangan kita, manajemen keuangan kita sudah bagus atau enggak. Kalau sudah bagus, betul, investasi artinya nanti bisa jadi bonus. Kita bisa berpikir dengan lebih tenang ketika nanti ada uang untuk diinvestasikan. Itu kalau dari saya betul, tambahan sedikit. betul, betul. Banyak aku ngelihat ada beberapa juga tambahan dari investor ya yang udah senior kasih nasihat begini. At this time sebetulnya nggak perlu terlalu agresif kalau kita bisa melewati cycle-nya. Kalau yang punya bisnis punya tetap bertahan dengan cash flow yang sehat, bisa jadi itu setelah resesi ini selesai malah mereka lah pemenangnya gitu. Jadi uh, untuk bisa survive aja bisa jadi turns out to be the winner dari marketnya gitu, dari perspektif bisnis. Dan aku juga ngelihat hal yang sama ya, ini sebagai warning aja sebetulnya, nggak harus panik, nggak harus apa, ini warning. Jadikan momentum untuk merefleksi ke diri sendiri, bagaimana kita spending, bagaimana kita manajemen utang kita, bagaimana kita portfolionya masih sesuai nggak sama asumsi-asumsi beberapa bulan lalu, seperti itu.